Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu al-syekh al-alim al-allamah Shihabuddin Ahmad ibn Naqib al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarih fid darain amin. Ila an qala, apa ini? Wal muhdits. Wal muhditsu lan utawi muhdits. Muhdits di sini hadas asghar ya. Wal muhditsu lan utawi wong kang hadas asghar. La yantaqilu iku ora pindah sapa muhdits an udwin. Maksudnya la yantaqilu bukan muhditsnya ya, tapi basuhannya. La yantaqilu iki berarti apa? Hah? Orang mindah ya. Tapi kalau orang mindah la yunkilu. Ya kan? Tapi ya mungkin gitulah maksudnya ya. Yang penting paham aja. Kita sesuaikan dengan ibarahnya musannif ya. Wal muhditsulan utawi wong kang hadas cilik. Layan takilu iku ora pindah. Layan takilu iku ora pindah sapa muhdits an udwin saking anggota tubuh hatta sehingga yakmula nyempurnaaken sapa muhdits goslan ing basuan wa tayamuman lan tayamum muqaddiman hale dinginaken sapa muhdits ma ing perkara syaa kang kersa sapa muhdits. Jadi orang yang memiliki hadas kecil terus kemudian dia mempunyai luka, ya kan? Mempunyai luka, maka dia tidak boleh pindah basuhannya, maksudnya karena yang namanya basuhan nggak mungkin pindah sendiri kan, harus pakai orang yang mindahin gitu. Maka dia tidak boleh pindah ke anggota wudhu yang lain sebelum menyempurnakan basuhan dan tayamum yang ada lukanya. Basuhannya harus sempurna, terus tayamum, terus baru kemudian terserah baru kemudian dia pindah. Nah, adapun mau mendahulukan mana saja terserah. Artinya mau mendahulukan antara basuh dulu sama tayamum dulu terserah. Terserah si muhdits. Contoh, ya kemarin kan di sini masih ada nggak nih? Masih ada bayang-bayang. Padahal tak ngosok ini. Segini misalkan ada koreng ya. Maka ketika dia punya koreng di sini, terus dia memiliki hadas, maka yang pertama kali dia kan wudhu, terus basuh tangan. Nah, setelah basuh tangan, terus kemudian kan kiri, bagiannya basuhan kiri. Nah, ketika basuhan kiri ini, boleh dia mendahulukan tayamum, boleh mendahulukan basuhan. Jadi makna yang kemarin Habib maknai apa? Fi jawazi ghuslil alil. Fi jawazi ghuslil alil. Ya ketemu. Ya kan? Fi jawazi ghuslil alil itu ing dalem wenange basuh kang sakit. Fi jawazi itu kan kemarin saya ngertiin apa? Lewat.
Apa iki? Tadi mutolak atah? Hah? Fi waktu jawazi ghuslil alil. Ing dalem waktune wenange basuh kang sakit. Kan kemarin saya artikan apa? Melewati kan? Maksudnya, maaf, kemarin itu bukan melewati, tapi di saat diperbolehkannya dia membasuh yang sakit. Jadi ketika dia wudhu, muka, kemudian tangan yang kanan, kemudian kan korengnya ada sebelah kiri. Nah, ketika membasuh tangan yang ada korengnya, boleh dia mendahulukan tayamum, boleh dia mendahulukan apa? Basuh yang ada apanya? Yang ada korengnya. Yang apa ya? Yang sehatnya. Yang sehatnya. Paham gak nih? Yang maksudnya tertib di sini tertib anggota wudhunya. Jadi di saat dia mau basuh tangan yang ada korengnya, maka boleh dia mendahulukan tayamum dulu. Baru dia basuh yang sehatnya. Paham gak? Dan juga dikatakan bahwa lebih baik mendahulukan tayamum. Supaya apa? Supaya debunya bersih. Jelas ya? Tapi perlu diingat, nanti koreng ini yang tidak terkena air, ini kan nggak kena air nih, maka wajib dia lewati dengan debu, diusap dengan wajib. Kalau nggak diusap dengan debu, badalnya nggak ada, mubdalnya nggak ada. Badalnya kan apa? Mubdal minhunya nggak ada, badalnya nggak ada, ini nggak sah. Makanya ketika tayamum, maka yang koreng ini wajib diusap dengan debu. Artinya kena. Paham ya? Kalau berarti dahuluin basuh ya. Kalau masih basah kan berarti no? Ya berarti nanti kodok. Karena di situ badalnya nggak ada, mubdal minhunya nggak ada. Maka ada anggota tubuh yang tidak terkena masah sama tidak kena basuhan. Makanya sama aja orang yang sholat pagi itu tahuret. Berarti harus diperban. Paham ya? Jelas ya ini? Paham nggak Muhammad? Jelas ya semuanya? Jelas gak ini? Kalau jelas kita lewati, kita lanjut. Tak ulang ya ibarahnya ya. Wal muhditsulan utawi wong kang duweni hadas cilik. Layan takilu iku ora pindah sapa al muhdits an udwin saking anggota wudu hatta yakmula sehingga nyempurnaaken sapa muhdits goslan ing basuhan wa tayamuman lan tayamum muqaddiman halen dinginaken sapa muhdits ma ing perkara utawa barang sya akan kersa sapa muhdits. Jelas? Kalau misalkan yang korengnya kanan, maka basuh dulu muka. Setelah itu kan, setelah basuh muka apa kita wudhu? Tangan kanan. Maka boleh tayamum dulu, diusap dulu, tapi ini dibersihin dulu, ya kan? Baru dia tayamum, muka, tangan, kemudian baru kita basuh. Ya, yang sehat, ya. Ininya sudah kena badal, yaitu tayamum diusap. Nafum ya? Fa in juriha udwahu fatayammumani. Fa in juriha mongko lamun
luka. Ya juriha iku ya den lukai. Ya. Fa in juriha mongko lamun den lukai udwahu apa keloro anggota tubuhe. Fatayammumani mongko loro tayamum. Jika ada dua luka di anggota yang berbeda, di anggota tubuh yang berbeda, maka ada dua tayamum. Muka sama tangan. Berarti dua tayamum. Tapi kalau tangan tok satu, tangan tok dua. Cuma satu. Jelas ya? Tapi kalau muka juga ada luka, di sini juga ada luka, maka dua tayamum. Jelas? Wala yajuzu mashul jurhi bil ma'i wa illam yadurruhu. Wala yajuzu lan ora wenang mashul jurhi apa ngusap luka bil ma'i kelawan banyu wa illam yadurruhu senajan orang bahayakaken apa alma hu ing juruh. Nggak perlu diusap pakai air lukanya, kan sudah dibadali dengan tayamum. Jelas ya? Ya terus kalau misalkan nggak bisa nih, kan harus hati-hati ya, pakai apa saja terserah. Pakai kain, ada airnya, pelian, dikucur. Terus yang deket sama korengnya itu ya. Jelas ya? Jelas? Jelas. Fa in kana al-jurhu ala udwi tayammumi wajaba masuhu biturabi. Nah ini. Fa in kana mongko lamun ana al-jurhu apa koreng ala udwi tayammumi. Iku ing atase anggota tayammum wajaba mongko wajib masuhu apa ngusap al-jurhu biturabi kelawan debu. Wajib. Karena sebagai badal. Kalau nggak ada badalnya ya bingung ya. Nggak ada badal, nggak ada mubdal, repot. Jelas ya? Fa in ihtajali isabatin aw lusukin aw jabiratin wajaba wa duhala tuhrin. Fa in ihtaja mongko lamun butuh sapa man li isabatin keduene isabah atau maring isabah ya. Fa in ihtaja mongko lamun butuh li isabatin maring isabah, butuh perban. Butuh sama perban. Aulusukin utawa penguat. Lusuk itu ya sama sih modelnya ya, perban atau apa sih namanya? Iya, entah perban, entah kapas, entah apa lagi. Iya, hensaplas kalau kecil. Ya itu. Hensaplas itu lusuk, itu penguat. Lusuk itu hensaplas. Ya, lusuk penguat. Au jabirotin utawa jabiro. Apa jabiro? Perban. Isobah mari ngiket ya. Ngiket isobah itu iketan. Ya modelnya gitu sama. Isobah, lusuk, au jabiro itu ya sama modelnya gitu. Penguat, handiplas atau perban. Wajaba mongko wajib. Wajaba mongko wajib wad'uha. Opo ngletakaken isobah utawa lusuk au jabiro ala tuhrin ing atase tuhur suci. Walayas turulan orang nutupi sapa man. Walayas turulan orang nutupi sapa man. Illa angin kejaba ma ing barang. Ing barang, ing kulit ya, atau daging utawa kulit ya. Ing barang utawa kulit la budda ora kena ora minhu saking minhu saking ma. Jadi ketika ada orang butuh dengan perban, korengnya butuh di perban, maka ketika meletakkan perban
Ini kan kita bicara jika yang koreng itu ada di anggota tayamum. Tadi udah ya, sekarang Kak, jika korengnya itu butuh sama perban atau butuh sama penguat, maka syaratnya dia wajib meletakkan itu isobah atau lusuk atau jabirah, meletakkannya dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Satu. Wala yasturu illa ma la budda minhu, dan dia tidak boleh menutupi kecuali yang memang harus terkena. Contoh. Beran. Pulpen maning beran. Ini koreng. Korengnya di sini ya. Koreng ini butuh perban atau butuh jabirah, maka ditutup. Dan ketika naruh jabirah ini harus dalam keadaan wudhu. Dalam keadaan wudhu. Jika korengnya itu berada di anggota tayamum. Jika korengnya adanya di anggota tayamum, wajah atau kedua maka meletakkan ini jabirah dalam keadaan dia punya wudhu. Satu. Dan tidak boleh melebihi kecuali hanya sebatas untuk penguat saja. Contoh, ini korengnya. Korengnya segini misalkan. Ini contoh ya. Ini kan koreng segini. Ini kan lebih gede. Nah ini hanya boleh lebih tapi hanya sebatas untuk memperkuat saja. Nggak boleh lebih, misalkan ini korengnya di sini tapi diikat semua di sininya. Nah ini sudah nggak bisa. Ini wajib apa? Wajib kodok. Jelas ya? Jelas, mafhum? Terus lanjut. Fa'in khafa mongkolamun wedi. Fa'in khafa mongkolamun wedi sopoman min az'iha, saking nyabut jabirah. Min az'iha, saking nyabut jabirah. Dororon ing bahaya. Dororon ing bahaya. Wajaba mongko wajib almasu opong ngusap aliha ing atase jabirah kulliha, ya sekabiane jabirah bil ma'i kelawan banyu. Bil ma'i kelawan banyu. Ma'a ghaslis sahihi ing dalam sertane basuh as-sahih kang waras. Watayammumu kama taqaddam. Watayammumu lan utawi tayamum kama iku kaya ma perkara taqaddama kang wis apa ma. Paham? Jadi jika ada orang di perban, terus kemudian dia nggak ketika mau wudhu dia takut mau nyabut jabiro ini, dia takut karena kalau dia cabut ini jabiro takut kena debu, akhirnya dapat infeksi. Maka bagaimana caranya? Ya sudah nggak apa-apa, jangan dicabut. Terus bagaimana? Wajabal mashu, maka dia wajib mengusap jabiro ini, di atas jabiro semuanya dengan air. Wajib diusap dengan air. Jelas gak? Terus ya ininya dibasuh, yang sehatnya dibasuh. Ininya di atas jabironya diusap, wajib diusap dengan air.
Jelas. Di samping kena debu juga, tapi tetap diusap dengan air. Jelas. Nah, caranya tayamum yang sudah kita jelaskan tadi. Wa tayamumu kama taqaddam. Kita lihat kalau dia naruhnya dalam keadaan wudhu, maka nggak wajib qadha. Dan juga dia misalkan ala gadril istimsak, ada jabirahnya, tapi hanya sebatas untuk penguat saja, nggak wajib qadha. Karena meletakkan jabirahnya itu di saat dia punya wudhu. Jelas ya? Tapi kalau misalkan di anggota tayamum, terus kemudian meletakkannya dalam keadaan dia punya hadas, maka dia wajib qadha. Dia wajib qadha. Jelas nggak ini? Ayo, kalau jelas kita lanjut. Fa in kanat, kita lihat. Fa in kanat mongko lamun ana. Fa in kanat mongko lamun ono. Apa al jiroha? Apa jiroha? Apa jiroha? Luka. Fi gairi udwi tayamumi, iku ing dalam liyane anggota tayamum, lam yajib mongko ora wajib masuha opo ngusap jiroha biturobin kelawan turab. Korengnya mat ada di kaki. Kakinya wajib diusap sama debu? Nggak perlu. Maksudnya seperti itu. Jelas ya? Fa'in arada mongko lamun karep sapa man. Fa'in arada mongko lamun karep sapa man an yusalya ing yen to salat sapa man fardhon akhara ing fardu kang liyane. Lam yu'idil junubu ghuslan. Mongko orang ngulang. Lam yu'id mongko orang ngulang al junubu sapa al junub. Ghuslan ing basuhan. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono al muhditsu apa muhdits sapa muhdits. Jelas ya? Jadi kalau junub dia kan sudah junub. Ya. Sudah apa namanya? Sudah mandi, sudah tayamum, ya. Terus ketika dia mau sholat, kan sudah sholat zuhur, sekarang mau sholat asar, apakah dia harus mengulang basuhannya? Ya nggak perlu, karena nggak kecuali junub lagi. Kalau junub lagi ya adus lagi, terus ngusap lagi. Begitu, paham ya? Wa kadzal muhdisu wa kadzalan ka wa kadzalika wa kadza al muhditsu lan kaya mengkono-mengkono lam yu'id al muhditsu sapa al muhdits la yu'idu syai'an ala sahih li'annahu innama yahtaj ila i'adati ma ba'da adilihi wa batala taharatul alil wa taharatul alil baqiyah bidalili jawazi tanafful wa innama yu'id kullu minhuma atayammum qadar. Ya. Ngopo iki? Fa in kana terjarah fi ghairi udwi tayammum lam yajib masuha bi turab. Ya. Bi khilafi ma idza kanat fi a'dha'i tayammum wala satir fa innahu yajib masuha bi turab. Fa in arada an yusalliya fardan akhara lam yu'idul junub ghaslan li baqa'i tuhrihi. Naam. Wa kadzal muhdits, begitu juga al muhdits. Hadatsan asghar la yu'idu ghaslan wala masan li'anna al fardha annahu lam yuhdits. Oh ya.
Ini kan kita bicara jurahnya, al-jirahanya bukan di anggota tayamum. Bukan di anggota tayamum. Bukan di anggota tayamum. Sebentar. Ini apa ya? Masih ragu saya. Lam yu'idul junub ghuslan lima ghasalahu. Wala masan lima masahu. Dalam hadis la yu'idu syai'an 'ala sahih. Fa in shalla alladhi ghasala sahih wa tayammama anil baqi fardhan. Oh, astagfirullahaladzim. Iya, kalau dia nggak hadas, ya maka nggak usah ngulang lagi basuhannya, terus ngulang lagi tayamum maksudnya. Yang diulang hanya astagfirullahaladzim. Contoh, salat maghrib. Kita sudah maghrib ini kita basuh yang sehat, terus kita basuh, terus kemudian tayamum, ya kan? Kita sholat maghrib nggak? Sholat maghrib. Begitu sholat isya, apakah kita nggak batal ini? Ceritanya kita nggak batal ini ceritanya. Ini kita nggak batal. Begitu sholat isya, apakah kita wajib mengulang basuhannya? Wudhu lagi? Nggak perlu. Yang kita wajib ulang apa? Tayamum saja. Karena tayamum itu digunakan untuk satu sholat fardu. Mafhum ya? Tapi kalau dia hadas ya diulang lagi gitu loh maksudnya. Masya Allah. Sininya tuh. Kalau di syarah, fa in shalla alladzi ghassala sahih wa tayammama anil baqi fardhan wa arada an yusalliya fardhan akhara wa lam yuhdits. Dia nggak hadas. Paham ya? Masya Allah. Lam yu'idil junub. Wong junub orang ngulang apa nih basuhane? Ing basuhan. Ya, begitu juga orang yang hadas. La yu'id syai'an ala sahih. Nggak perlu diulang lagi pas begitu sholat isya. Yang wajib diulang hanya tayamum. Itu saja sih. Wakilalan dan ucapaken. Ini kalau ada kila di sini berarti pendapatnya Imam Rafi'i. Ya. Wakilalan dan ucapaken. Yagsilu ma ba'da alilihi. Yagsilu basu sopeman ma ing barang ba'da alilihi ing dalam seuise alilihi kang lorone. Kang lorone ma alilihi. Jadi katanya, kata Imam Rafi, enggak, tetap diulang. Tapi anggota tubuh yang setelah luka. Lukanya di sini. Berarti yang diulang masanya saja sama cuci kaki. Wakilah. Jelas ya? Mafhum? Titik sudah sampai situ. Wa in wudi'a bila tuhrin wajaban naz'u. Wa in wudi'a lan lamun diletakkan. Apa? Diletakkan apa? As-satir. Ya, kita balikan ke Jabiroh ya. Wudi'at, lusuk ya, jama taksir. Wudi'at ya. Terus apa lagi? Isoba ya wudi'at. Dari sini wa in wudi'a lan lamun diletakkan apa as-satir. Bila tuhrin kelawan tanpa suci. Bila tuhrin kelawan tanpa suci. Wajaban naz'u. Mongko wajib an naz'u apa nyabut as-satir.
Jelas? Fa in khafa fa'ala ma taqaddama wa huwa athimun wa yu'idus sholata. Fa in khafa mongko lamun wedi sapa man fa'ala mongko nglakoni sapa man ma ing perkara taqaddama kang uwis wa huwa lan hale utawi man athimun iku wong kang nglakui dosa wa yu'idus sholata lan balik wa yu'idu lan ngulang sapa man as-sholata ing salat. Tadi yang Habib tanya tuh ini. Jadi wajib diulang. Mafhum? Wala yu'idulan orang ngulang sapa man. Ai ing salat ya. Wala yu'idulan orang ngulang sapa man ing salat. In wudhi'a wala yu'idulan orang ngulang sapa man in wudhi'a ing yen to ngletakaken apa satir ala tuhri ing atase suci. Walam yakun lan ora ono apa satir fi a'dha'it tayamumi iku ing dalam anggota tayamum. Jelas enggak ini? Hah? Mafhum enggak? Ahmad. Paham ya? Wala yu'idu in wudi ala tuhrin. Jika ada, mana yang belum paham? Wala yu'idu. Wala yu'idu dan dia tidak mengulang sholatnya. Tidak perlu mengulang sholatnya jika meletakkan satirnya dalam keadaan suci. Dan juga bukan pada anggota tayamum. Kalau bukan pada anggota tayamum, pertama wudi ala tuhrin. Terus bukan di anggota tayamum. Kalau di anggota tayamum, ya tadi wajib dina naza. Jika al-jabirah, jika perban itu berada di anggota tayamum, maka dia wajib mengulang sholatnya, baik pun dia meletakkan jabirah itu dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas. Wa ma tawadhu alat ghairi tuhrin asim wa ada mutlagan. Jika dia kapan saja dia meletakkan jabirah itu bukan dalam keadaan suci, maka dia dosa dan juga wajib mengulang sholatnya mutlakon. Jabirahnya ada di sini, yang ada tayamum. Saya mau tanya, jabirah di sini. Kamu wudhu, ini kena air nggak? Enggak kan? Dalamnya loh, maksudnya dalamnya. Dalamnya nggak kena air kan? Kena debu nggak? Enggak. Linaksil badal wal mubdal. Karena nggak ada badalnya dan juga nggak ada mubdalnya. Maka jika di anggota tayamum, maka wajib mengulang mutlagon, baik pun dalam keadaan suci ataupun bukan dalam keadaan suci. Tapi kalau bukan di anggota tayamum, jika dia meletakkan jabirahnya dalam keadaan suci, ya, terus juga hanya sebatas apa? Memperkuat saja di kaki misalkan, maka jika meletakkannya dalam keadaan suci dan juga hanya sebatas jabirahnya hanya sebatas apa? Yang sakitnya saja atau untuk sebagai penguat, maka tidak perlu mengulang. Tapi jika meletakkannya dalam keadaan hadas, ya, atau dalam keadaan suci tapi melebihi dari penguat, maka wajib mengulang. Jelas? Insya Allah. Malik, Les, apa? Atur. Yakin? Oh aja. Fikri. Anwar. Mafaza. Kalau ada di kaki, perbannya melebihi dari batas yang sakit, wajib ulang nggak? Perbannya di kaki.
Perbanyak di kaki, Malik. Perbanyak di kaki. Perbanyak di kaki. Syaratnya apakah supaya tidak ngulang? Syarat suci terus? Untuk sebagai penguat. Kalau meletakkannya dalam keadaan hadas, walaupun hanya sebatas yang sakit, maka tetap wajib mengulang. Atau hanya sebatas yang sakit, tapi dalam keadaan hadas, itu tetap wajib. Atau dalam keadaan suci, tapi melebihi dari batas yang sakit, maka tetap wajib. Jadi syaratnya 2. Itu syarat itu hanya berlaku di selain anggota tayamum. Kalau di anggota tayamum wajib nazar kalau mau tidak diulang. Tapi kalau nggak dicopot, nggak dinazak, maka wajib ngulang mutlak. Lanjut. Walaman tayammama limaradin. Walaman apa waman? Walamannya. Walaman yu'idu. Walaman tayammama. Ini di sini kalau di syarahnya nggak ada laknya. Di matanya ada laknya. Kalau nggak ada laknya berarti ngulang sholat. Kalau di sini wala berarti tidak ngulang sholat. Kita lihat. Kalau di sininya wala yu'idu ya. Kalau di pengarang kitabnya ini syarahnya Syekh Toha namanya. Syekh Toha ini dulu saya temen juga dan juga guru juga. Ya. Gitu. Syekh Muhammad Toha ada di Malaysia. Wala man tayammama limaradin au jurhin bila satirin illa man bijurihi damun katsirun yakhafu min ghaslihi fayu'idu. Ya. Wala man tayammama lan orang ulang. Wala manan ora sapa wong. Wala yu'idu man gitu maksudnya. Wala yu'idu lan orang ngulang man sapa wong. Tayammama kang tayamum sapa wong limaradin kaduwane loro. Au jurhin utawa juruh bila satirin kelawan tanpa satir. Bila satirin kelawan tanpa satir. Masya Allah. Jadi tidak perlu mengulang sholatnya bagi orang yang tayamum karena sakit. Oh, limaradin karena lara. Wala yu'idu man tayammama limaradin. Wala yu'idu lan orang ngulang man sapa wong tayamama kang tayamum sapa wong limaradin karena lara au jurhin utawa karena luka bila satirin kelawan tanpa satir. Iya. Ya, lanjut. Jelas gak ini? Illa man bijurihi kejaba wong illa man kejaba wong bijurihi kelawan lukan iku tetep kelawan lukane man damun kasirun utawi geti kasirun kan akeh.
Ya khafu kang wedi sapa man min ghuslihi saking basune juruh, min ghusli saking basune juruh fayu'idu mongko ngulang sapa man ing salat. Jadi orang yang tayamum karena sakit atau karena luka yang tanpa adanya satir, maka dia juga tidak wajib mengulang sholat. Kecuali yang di orang yang lukanya itu banyak mengeluarkan banyak darah. Yang mana orang tersebut takut kalau jika ya tadi Muhammad pertanyaannya, jika ada lukanya ini kalau kita basuh takut nanti nanah atau apa, maka wajib mengulang. Jika tidak dibasuh, tidak diusap sama air itu atau debu, maka dia wajib mengulang. Apa ya? Alasannya apa itu? Kok wajib mengulang? Orang yang banyak mengeluarkan darah korengnya, terus kemudian dia takut, ya takut apa? Takut jika dia basuh itu korengnya, maka dia harus mengulang. Di sini alasannya fayu'idu shalah linudratil ajzi an izalatihi bima inhar. Karena jarang orang yang sampai lukanya itu takut kena air, terus juga nggak bisa diusap pakai apa? Debu. Itu jarang sekali. Ya. Makanya yang seperti ini tetap wajib mengulang sholatnya. Paham ya Muhammad ya? Masya Allah. Lanjut kalau paham. Benar paham ini ya? Hah? Jelas ya? Lanjut. Walau khafa min syiddatil bardi maradan. Walau khafa lan lamun wedi sapa man min syiddatil bardi saking banget atis. Maradon ing loro. Mimma saking perkara taqaddama kang wis apa mah. Sakit yang tadi dijelaskan al-juruh ya luka. Walam yakdir orang mampu. Walam yakdir lan ora mampu sapa man ala taskhinil ma ing ngangetaken banyu. Ing atase ngangetaken banyu. Wa tadfi'ati udwin lan ngangetaken anggota tubuh. Tayammama mongko tayammum sapa man wa aada lan ngulang sapa man ing salat. Ana wong mau wudu tapi takut dingin. Ya, dingin. Terus kalau dia wudu takut sakit. Ya. Kemudian walam yakdir ala taskhinil ma. Dia tidak mampu untuk ngangetin air, nggak ada kompornya misalkan, atau nggak ada water heater, ya penghangat. Terus kemudian taskhinul ma nggak ada. Terus tadfi'ati udwin menghangatkan badannya juga nggak ada. Kayaknya contoh misalkan ada orang yang sakit meriang misalkan ya, walaupun ada penghangat ataupun ada handuk tetap nggak ada manfaatnya. Karena kalau lagi menggigil, biarpun ada air anget, ya walaupun ada air anget, dia wudhu pasti tetap menggigil. Maka wujudu taskhinil ma ka'adami. Adanya taskhinul ma seperti tidak adanya taskhinul ma. Dan nggak ada manfaatnya. Maka bagaimana ketika ada taskhinul ma tapi dia tidak bisa digunakan? Karena memang dinginnya menggigil. Maka dia tayamum, kemudian dia ulang sholat. Jelas ya?
Kayak kita nih biasa kan kadang meriang, ya, flu, itu kan kena air kan menggigil. Ya. Terus kemudian kita tayamum. Ada taskhinul ma juga percuma kadang. Ya, percumanya apa? Sama menggigil biasanya. Kalau lagi menggigil, nasallallahu alaihi. Atau nggak ada handuk untuk penghangat, untuk ngangetin badan, maka dia tayamum terus ulang salat. Waman fagadama an maturaban, waman lan utawi sapa wong faqada ikus kesepen sapa wong ma'an ing banyu waturaban lan debu wajaba mongko wajib an yusalliyal fardhu apa yen ta salat sapa man al fardhu ing fardu wahdahu hale jenan. Bagi orang yang tidak mendapati air dan juga tidak mendapati debu, maka dia wajib tetap sholat. Sholat hanya sholat fardu saja. Tidak perlu sholat sunnah lagi. Ya, hanya sholat fardu. Wa yu'idalan yentong ulang sopoman. Kapan? Idza wajadal ma'a. Ing dalam nalikane nemoni sopoman al ma'a ing banyu. Kapan ngulang sholate? Jika dia menemukan air. Atau awit turobah. Utawa nemoni sopaman aturoba ing debu. Haitsu sekirane. Yuskitu guguraken apa turob. Yuskitu. Haitsu sekirane yuskitu guguraken at-tayamumu apa tayamum. Al-i'adata ing ngulang salat. Ada orang pas lagi di gunung biasanya, di atas gunung itu kan nggak ada air, juga nggak ada debu. Ya, biasanya orang lagi naik ke puncak, lagi di gunung mendaki, pas kemudian sampai sana gerigis misalkan, gerigisnya habis. Kena basah-basah sedikit terus habis, selesai. Nah kita mau wudhu di sana sulit, nggak ada air. Mau sholat nggak ada air. Juga kita nggak dapat debu karena basah semua, ya kan? Basah semua. Maka bagaimana ketika masuk waktu sholat? Ya sholat tetap, sholat fardu saja. Namanya tahrimul waqt. Sholat litahrimil waqt. Terus kemudian dia wajib mengulang sholat tadi jika dia mendapati air. Duhur di sana. Dia wajib ketika mendapati air, wajib diulang itu sholat duhur. Karena tadi sholatnya itu tanpa taharah. Yang pertama, jika dia mendapati air. Atau dia mendapati debu, sekiranya tayamumnya itu tidak wajib mengulang sholat. Di mana itu? Di tempat yang biasa tidak ada tayamum di tempat yang biasa tidak ada air, maka boleh dia tayamum terus ulang salatnya. Contoh, kamu naik kaki, sudah sholat, ya, nggak nemuin air, terus kita jalan, tiba-tiba ada di satu tempat, ternyata memang tempat itu biasa tidak ada air. Tempat itu karena biasa tidak ada air, maka kita tetap wajib mengulang. Kita wajib tayamum untuk mengulang sholat duhur. Lah kenapa? Ya karena kita nggak perlu lagi ulang. Orang kita tayamum di tempat yang biasa tidak ada air, tayamum. Wajib ulang sholat nggak? Enggak. Tapi jika nemuin debu di tempat yang biasa ada air, nggak perlu kamu ulang. Percuma. Kapan ulangnya? Nanti. Paham nggak? Percuma kamu tayamum, ngulang juga nanti. Paham nggak? Haitsu yuskitu tayamumu al-i'adata fala yu'idu. Nah ini, fala yu'idu mongko orang ulang sapa man idza wajada turaban ing dalam nalikane nemoni sapa man turaban ing debu fil hadari ing dalam hadar. Apa hadar?
tempat yang biasa ada air. Gak perlu ngulang. Eman-eman. Toh pada akhirnya dia harus ngulang juga. Ini sebenarnya sudah dibahas di Muqaddimah Hadramiyah ya. Kalau kalian mutolaah ingat ya, insya Allah paham. Wallahu a'lam. Sudah salat ya? Ada yang tanya?